Bali membuat sejarah untuk melaju ke semifinal Piala Asia U23 usai menang dramatis atas Korea Selatan. Sempat bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu, Indonesia akhirnya menang 11-10 lewat drama adu penalti. Indonesia berhasil mencetak 2 gol dari aksi Rafael Struijk, masing-masing di menit ke-15 dan 48 babak pertama. Sedangkan Korea Selatan menyamakan skor di menit ke-45 dari gol bunuh diri Komang Teguh dan aksi Jong Sang-bin di menit ke-84. Skor 2-2 berakhir di waktu normal hingga memaksakan perpanjangan waktu. Hingga pemenang harus ditentukan lewat drama adu penalti. Dan akhirnya Indonesia memastikan kemenangan usai unggul 11-10 di waktu adu penalti. Hasil ini memantapkan Indonesia melaju ke semifinal. Berikut kami cuplik dari Instagram resmi @timnasindonesia. Selebrasi kemenangan pemain naturalisasi dengan menaklukkan Taeguk Korea Selatan, Garuda Muda resmi melaju ke semifinal Piala Asia. Pemain Garuda Muda juga berharap bisa mengikuti Olimpiade Paris untuk kembali mencetak sejarah. Erick Thohir juga bersyukur atas lolosnya timnas Garuda Muda di semifinal Piala Asia U23. Alhamdulillah semifinal. Kemenangan luar biasa atas Korea Selatan, raksasa Asia langganan Piala Dunia. Bermain dengan nyali, disiplin dalam bertahan, dan efektif di lini depan membuat harapan merah putih menuju Olimpiade terbuka lebar. Bangga kita Garuda, Garuda mendunia. Tangis haru dan bahagia keluarga Witan Sulaiman pun pecah saat memastikan kemenangan atas timnas Korea Selatan. Dengan hasil ini, timnas Indonesia melaju ke babak semifinal Piala Asia U23. Suasana nonton bareng timnas Indonesia U23 versus timnas Korea Selatan U23 di rumah Witan Sulaiman berlangsung meriah. Luapan kegembiraan mewarnai kemenangan timnas U23 Indonesia saat berhasil mengalahkan timnas U23 Korea Selatan melalui drama adu penalti. Bahkan salah satu kerabat Witan Sulaiman tidak dapat menahan tangis bahagia atas pencapaian timnas U23 yang berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 di Qatar. Semua penonton bangga semua melihat Indonesia maju ke babak selanjutnya. Mana mau melihat partai rumahnya Witan tadi? Alhamdulillah karena baik dia rumahnya karena banyak dikenal dia mungkin ada kesakitan atau gimana, tapi semua tim sangat bagus sekali. Tim Indonesia pemain bola harus berani ditekel dan harus berani apapun. Itulah pemain bola. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Prestasi luar biasa, timnas U23 lolos ke semifinal. Kira-kira bagaimana penampilan timnas semalam dan apa yang harus disiapkan di semifinal nanti? Pagi ini kami sudah bersama pengamat sepak bola Wesley Hutagalung dan juga nanti akan ada bergabung dengan kami Ibunda Pratama Arhan. Saya akan terlebih dulu ke Bang Wesley. Bang Wesley ini seru banget, kayaknya orang-orang kantong matanya hitam karena pada nggak tidur menuju kantor gitu. Tapi kalau ngelihat pertandingan semalam, tim U23 ini sempat menahan 2-0 dulu di babak pertama, lalu kebobolan di babak kedua, sampai akhirnya harus adu penalti. Kalau yang Anda lihat dan Anda evaluasi dari pertandingan semalam, apa Bang Wesley? Ada beberapa faktor yang sangat menonjol, Pak Sekaligus, bahwa mental pemain kita itu membuat fisik terjaga. Kalau mental sudah drop, fisik juga pasti akan drop, dan strategi apapun yang diinginkan oleh pelatih pasti tidak akan berjalan. Nah, kemarin yang saya lihat itu adalah bagaimana strategi yang disiapkan oleh Sintayong bisa berjalan dengan baik ketika mental para pemain kita, anak-anak muda ini terjaga dengan sangat baik. Catatan saya itu bahwa kita tidak lagi inferior terhadap Korea Selatan yang
bisa kita katakan menjadi penguasa di Asia bersama Jepang dan beberapa tim dari Timur Tengah. Kita bisa membuktikan saat ini level kita naik, bukan lagi kita bicara Asia Tenggara, kita bicara Asia sekarang. Oke, artinya strategi yang disiapkan Sinteyong untuk pelatihan U23 ini efektif ya, Bang Wesley? Ya, dengan beberapa catatan ya menurut saya, karena kita harus berterima kasih sejumlah pemain itu luar biasa. Ya saya bilang bicara Nathan, kita bicara Justin Hubner, bicara Ivar Jenner, tapi lupakan ada perbedaan dari mana asal mereka, karena mereka adalah pemain sepak bola Indonesia, sepak bola nasional, mereka punya paspor Indonesia, dan apa yang mereka perlihatkan adalah menaikkan kepercayaan diri para pemain muda kita sehingga bermain lebih efektif. Saya lihat permainan efektif ini terlihat sangat menonjol di pertandingan melawan Yordania kemarin dan sekarang menghadapi tadi pagi menghadapi Korea Selatan. Oke, artinya kalau ngelihat dari kedua tim dari Korea Selatan dan juga dari Indonesia, Bang Wesley, ini kan sebenarnya kita sempat unggul pemain ya karena ada satu pemain Korea Selatan yang kena kartu merah. Ini jadi catatan juga nggak sih, Bang Wesley? Iya, saya melihat dari sisi lain, Mbak Paskalis, bagaimana ketika kita gagal memanfaatkan keunggulan 11 lawan 10 dalam waktu normal ketika striker mereka mendapat kartu merah, kita bisa menjaga peaknya itu. Meskipun kita gagal juga memanfaatkan, bisa lepas tendangan penalti Arkan, kita gagal memanfaatkan momentum untuk lebih cepat maju ke semifinal dibandingkan harus melewati 12 penendang. Tapi kita bertahan loh, mental kita nggak drop loh. Kegagalan memanfaatkan momentum unggul 11 lawan 10 pemain itu bisa kita jaga. Oke, itu satu catatan. Kegagalan kita memanfaatkan momentum di pertandingan ke-6 oleh Arkan Fikri, kita gagal menyingkirkan Korea lebih cepat, tapi kita stay jalan terus, dan ketika penembak harus ke-12 Arhan melakukan tugasnya, saya melihat mental anak muda ini sangat teruji di kompetisi yang begitu ketat. Oke. Ini mentalnya emang luar biasa, apalagi mainnya panjang ya, Bang Wesley. Apalagi kita ada penalti yang sampai 2 kali gitu. Nah, Bang Wesley, pagi ini juga kami berkesempatan bisa ngobrol dengan Ibunda Arhan, Pratama Arhan, Ibu Surati yang sudah bergabung juga pagi ini. Ibu Surati, selamat pagi. Selamat pagi. Ibu, selamat terlebih dulu karena permainan Arhan tadi luar biasa di Qatar. Selamat karena juga sudah timnas U23 ini bisa lolos ke semifinal. Bu Surati sudah ngobrol, sudah telepon-teleponan sama Arhan, Bu? Ini belum, kan anaknya juga masih istirahat kan, di sana juga dari jam berapa ini, jam 5 atau jam 4 di sana. Iya, tadi selesai sekitar jam 4:30 ya Bu, jadi belum sempat nelfon Arhan. Tapi sebelum tanding sempat telepon-teleponan nggak Bu? Iya pasti, anak ibu itu kalau mau tanding itu pasti PC ibu dulu minta doa, minta restunya supaya nanti pertandingannya menang, dan alhamdulillah tadi malam walaupun senam jantung ya, alhamdulillah menang. Deg-degan ya Bu waktu nonton penalti. Iya, sama Bu, sangat 250 juta masyarakat Indonesia juga deg-degan banget, tapi alhamdulillah bisa lolos dan menang hari ini. Biasanya Bu, Arhan berarti selalu ya Bu ya, nggak pernah alpa untuk menelpon Ibu dan juga keluarga meminta dukungan sebelum bertanding? Iya, selalu. Oke, kalau dari keluarga Bu atau dari Ibu Surati, apa saja support yang diberikan dan juga dukungan yang diberikan untuk Arhan di Piala Asia? Ya, dukungan kan kami jauh ya Mbak. Sini dukungan cuma doa, dan doa itu yang bisa kami berikan kepada anak-anak kami yang bertanding di Qatar. Dan alhamdulillah terima kasih juga kepada rakyat Indonesia yang selalu mendoakan mereka berjuang di sana untuk nusa bangsa dan negaranya. Oke, Arhan sempat ini nggak sih Bu, suka apa ya? Kan ini kan padat sekali waktunya, latihannya, lalu perlombaannya juga cukup padat waktunya. Pernah cerita nggak Bu kalau aduh capek nih latihannya atau mengeluhkan apa begitu di Piala Asia ini Bu? Iya, sering sih dia karena
Ibu capek banget. Terus kemarin kan sempat cedera juga tangan dan kakinya. Ya juga ibu yang namanya ibu orang tua kan khawatir juga kan gimana parah apa enggak. Ternyata dia aman Bu gitu. Udah ibu juga aman. Oke, ini meskipun capek tapi semangatnya luar biasa. Berarti Ibu Surati di sini juga sudah ada Bang Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola yang tentunya akan memberi juga masukan kepada timnas supaya semakin maju. Bang Wesley, ini tadi Ibu Surati cerita kalau Arhan suka cerita kalau capek, wajar, ini sangat padat di Piala Asia ini. Tapi kembali ke soal mental tadi yang Bang Wesley juga memberi poin bagus untuk mental U23. Tapi kira-kira Bang Wesley ke depannya ini apakah masih ada hal-hal di soal keletihan ini apalagi ya, karena terlalu padat dan sangat padat menuju ke semifinal. Kira-kira apa seharusnya yang bisa dilakukan Sinteyong untuk bisa menjaga fisik dan juga stamina dari U23? Iya Mbak Pascalis, lebih baik menangis ketika latihan daripada menangis setelah pertandingan menangis sedih kan. Jadi kita tahulah bagaimana level permainan yang diinginkan oleh Sintayong. Kemudian bagaimana latihannya, kerasnya Sintayong, disiplinnya. Bukankah itu membawa hasil kepada setiap individu pemain yang latihan bersama tim nasional, dimanapun mereka akan membawa karakter kebaikan itu. Jadwal turnamen padat itu sudah harus diterima Mas Kalis. Besok tanggal 29 kita menghadapi pemenang antara Uzbekistan dan juara bertahan Arab Saudi. Ini finalis tahun lalu keduanya. Dan tidak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah ketika kita memang punya waktu unggul istirahat, tapi waktu bermain kita, tekanan pressure yang kita hadapi itu luar biasa. Dan bagaimana memulihkan, itulah gunanya di tim, ada tim psikologi, ada tim kesehatan, ada tim yang banyak sekali diperlukan untuk mengembalikan kemampuan para pemain kita kembali ke puncaknya dalam waktu singkat. Oke, waktunya singkat karena berarti tinggal 3 hari untuk latihan sebelum menghadapi antara Uzbekistan atau Saudi Arabia. Menurut Bang Wesley, artinya tidak perlu ada pelatihan yang diubah oleh Sinteyong ya, meskipun kita tahu ini lelah sekali timnas U23. Kalau latihan pasti ada dasar, ada pakemnya Mbak. Tapi bagaimana strategi itu pasti tim Sintayong sudah memantau dan melihat, membaca seperti apa kemarin di fase grup Uzbek bermain, seperti apa Arab Saudi bermain, dan karakter duanya berbeda. Dan kita tunggu saja dari tim pelatih, pasti mereka menonton dan melihatkan anti teori, anti untuk menghadapi salah satu pemenang tadi antara Uzbek maupun Arab Saudi. Keduanya finalis edisi sebelumnya ini Mbak Pascal. Uzbekistan atau Saudi Arabia yang masih dinanti. Saya ke Ibu Surati lagi. Ibu Surati, kalau ngelihat permainan Arhan, Ibu Surati pasti mengamati dan menonton terus dari awal sampai terakhir tadi lawan Korea Selatan. Ibu suka ngasih masukan nggak sih Bu ke Arhan? Harusnya lebih meningkatkan permainan atau harusnya seperti apa? Suka nggak Bu Surati? Kalau ibu ya ngasih motivasinya semangat, jangan pantang menyerah dan jangan puas dulu dengan keberhasilan sekarang dan yang kemarin-kemarin. Mereka harus tetap bekerja keras untuk menghasilkan yang lebih baik, kan kita juga harus butuh perjuangan. Jadi intinya ibu juga menginginkan mereka itu untuk menang nantinya. Amin, doa yang sama juga Bu Surati dari kami semua. Ibu Surati, Bang Wesley, nanti kita masih ngobrol-ngobrol, tapi kita harus jeda sebentar. Usai jeda kita masih berbincang, membahas kemenangan Indonesia lawan Korea Selatan dan juga apa yang perlu disiapkan ketika Indonesia masuk ke semifinal nanti. Jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi, segera kembali. Pagi ini kami masih bersama pengamat sepak bola Wesley Hutagalung dan juga Ibunda Pratama Arhan Surati. Saya ke Bang Wesley dulu. Bang Wesley, ini sekarang kita akan bahas soal ke depan. Entah Uzbekistan atau Saudi Arabia yang akan dihadapi oleh timnas U23. Tapi apa yang perlu dibenahi oleh Sinteyong dalam menghadapi semifinal nanti? Ya, bagi saya setelah melihat permainan Uzbekistan dan Arab Saudi yang agak berbeda, bagi saya adalah kekuatan sayap Arab Saudi itu pasti berbeda dengan kecepatan Uzbekistan memainkan bola cepat dari tengah dengan postur yang tidak berbeda dengan kita. Saya pikir Uzbekistan masih
lebih seimbang lah dalam Hmm. keunggulan postur tubuh fisik mereka. Sementara Arab masih punya keunggulan postur tubuh dan bola-bola silang yang sangat berbahaya. Ya ini PR bagi sayap kita termasuk Pratama Arhan, termasuk nanti siapapun di sisi sebelah kanan, apakah Fajar Faturrahman, apakah Rio, untuk lebih berkomunikasi dengan baik dengan, saya tidak tahu apakah karena kemarin dalam 2 pertandingan saya melihat Ferrari masih out of perform, tapi Rizky Ridho maupun Justin Hubner itu harus bisa berkomunikasi dengan baik untuk menutupi ruang gerak. Itu yang saya lihat, tapi pasti pelatih juga punya pemikiran yang lebih tajam, lebih detail dalam menganalisa kedua lawan. Oke, sayap diperkuat dan juga komunikasi ditingkatkan. Tadi Anda juga menyatakan bahwa sepertinya kansnya untuk bisa lolos lebih baik ketika Indonesia melawan Uzbekistan, Bang Wesley. Harapan saya sih lawannya Uzbekistan, Bapak sekali, karena tidak menguras fisik kita lebih jauh lagi dengan bola-bola cepat, karena direct ball para pemain Arab langsung ke daerah permainan kita, kemudian dari kedua sayap itu ya membuat permainan akan jauh lebih capek, karena permainan kita lihat permainan kita tidak pernah menahan gitu. Kita selalu cepat, selalu bermain menyerang. Semua pemain penyerangan tidak hanya bergantung kepada para penyerang di depan maupun gelandang. Semua pemain bahkan back kita itu sering ada dalam kotak penalti. Nah, ketika menghadapi serangan balik, transisi menyerang ini memang menuntut kebugaran fisik yang luar biasa. Dengan kondisi kita sudah begitu letih ya menghadapi Korea Selatan. Oke, tapi kalau lawan Saudi Arabia berarti apa yang harus diperkuat? Taktik strategi yang kemudian bisa menipu lawan seperti yang dilakukan oleh Sintayong ketika menghadapi Yordania. Kita saja ini tidak menyangka Indonesia akan bermain berbeda ketika menghadapi Qatar dan Australia sebelumnya. Nah, Yordania tertipu masuk perangkap yang disiapkan oleh Sintayong dan tim pelatih. Saya berharap ada lagi strategi-strategi yang memasukkan lawan ke dalam perangkap dan kita kemudian mencetak sejarah besar dalam persepak bolaan kita. Oke, ini catatan karena lawannya juga tidak mudah, apalagi kita tahu fisik dari Saudi Arabia ini kan cukup berbeda dengan timnas U23. Bang Wesley, saya mau ke Ibu Surati lagi. Saya mau nanya Ibu Surati, kalau tadi nonton bareng pasti Ibu dan juga Bapak bareng-bareng. Tapi kalau Bapak ada komentar apa, Bu? Kalau Bapak ya itu komentarnya ya sama sih kayak Ibu. Tetap takut dan was-was juga. Kalau Bapak suka kasih masukan soal teknik permainan atau strategi ke Arhan, Bu? Ya kalau itu sama sih kayak Ibu juga. Yang penting mereka itu kerjasamanya bagus dan saling komunikasi itu yang penting. Jadi kita nggak salah-salah terus kan, umpan-umpan. Yang penting kerjasamanya, siapapun yang ngegulin, yang penting kerjasamanya dulu itu. Oke, ini sama tadi pesannya Bang Wesley juga komunikasi ditingkatkan antar tim. Tapi Bu Surati, ini Arhan pernah cerita nggak sih Bu, dari semua pertandingan yang sudah diikuti dan pernah diikuti Arhan, yang bebannya paling besar, apakah ini Piala Asia atau adakah pertandingan lain yang Arhan pernah cerita bahwa ini kayaknya bebannya terbesar yang pernah dia rasakan? Ya semakin kesini semakin beban sih. Kan soalnya semakin kesini lawannya juga berat-berat kan. Jadi dia juga ceritanya ya lelah. Ya ini kan dia belum PT Ibu, habis main kan, ini juga masih istirahat kan. Mungkin nanti juga cerita sangat lelah Bu gitu. Tapi semoga ini tetap semangat ya Bu ya, apalagi menghadapi semifinal nanti di tanggal 29. Terakhir saya mau ke Bang Wesley berarti. Bang Wesley, ini kans lolos karena yang selain semifinal di tanggal 29 nanti yang juga jadi sorotan adalah soal Olimpiade Paris. Nah, kansnya gimana Bang Wesley? Ketika masuk
perempat final saya sudah tidak lagi melihat soal semifinal, saya melihat tiket Olimpiade nih Mas Kris, tanggung. Kita sudah Ya. melihat permainan yang sangat baik, permainan yang rapi, disiplin. Jadi 2 kata bagi saya, kita bermain efektif, kita bermain efisien sehingga fisik terjaga, dan kemudian kalau kita tanggal 29 memang menghadapi Uzbek atau Arab Saudi, tapi saya lebih menyoroti kalau kita lolos ke Olimpiade, entah dengan 3 tiket pertama atau menghadapi Guinea dalam playoff menghadapi wakil Afrika tanggal 9 Mei nanti, ini sejarah sudah dicetak, disiapkan. Kita harus melanjutkan. Euforia itu harus diikuti dengan kelanjutan program, kelanjutan pembinaan, pembibitan. Jangan lupa strategi jangka pendek mengundang anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri itu harus diikuti juga dengan pembangunan sepak bola di dalam negeri dari semua usia dini kompetisi. Bagaimana kompetisi dunia usia muda, usia dini, senior maupun infrastruktur. Karena membangun sepak bola tidak hanya milik PSSI, tidak bisa hanya PSSI yang membangun. Semua harus ikut, pemerintah pusat, daerah, swasta, perorangan, pendidikan, semua harus. Karena sudah ada momentum ini, Mbak Pascalis. Jangan sia-siakan momentum ini. Jadi jangka pendek mungkin kita akan melihat semifinal dan juga Olimpiade Paris, tapi jangka panjangnya infrastruktur persepak bola Indonesia masih banyak sekali yang harus dibenahi ke depannya. Bang Wesley, terima kasih, kita sama-sama berdoa Indonesia bisa lolos di semifinal dan juga mungkin Olimpiade Paris. Ibu Surati juga terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol pagi ini. Salam buat Bapak juga. Doa yang sama dari kami, Arhan akan tetap semangat untuk bertanding di Piala Asia. Terima kasih Ibu Surati dan juga Bang Wesley. Sehat selalu, sampai ketemu lagi.